Oke, oke, siap. Oh, udah kelihatan kan share screen-nya? Jelas, Pak. Oh, ini sudah ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, jadi materi kita pada malam hari ini yaitu tentang Yesus Kristus pengantara Allah dan manusia. Ah, nanti mungkin Ibu Chandra, kan nanti ini kan direkam toh, Iya, Pak. Saya rekam. nanti linknya dikasih sama orang Ngamirul kalau sudah diupload. Oh, iya, Pak. Iya. Nah, jadi ini kelas kita tadi malam, nanti baru mereka nonton. Nah, Iya, iya. Baik, Pak. oke. Oke, jadi Yesus Kristus pengantara Allah dan manusia, ini satu tema yang sangat penting sekali untuk dimengerti ya. Apalagi ini berkaitan dengan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa Yesuslah Allah itu sendiri gitu ya. Allah Bapa yang Esa, tapi kok pengantara? Nah, begitu. Baru ini juga nanti bisa menjawab kebingungan dari para polemikus yang tidak memahami bahwa kita juga menerima Yesus sebagai pengantara. Dan kalau berbicara Yesus sebagai pengantara ini tentu kan nanti ini udah berkaitan dengan Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai raja. Kenapa? Karena seorang imam itu kan pengantara pengantara manusia kepada Allah. Sedangkan nabi itu kan pengantara Allah kepada manusia. Sedangkan seorang raja itu artinya pengantara Allah yang menyatakan kekuasaan, keotoritasan Allah. Nah, itu ya. Jadi 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah itu Esa, pengantaranya Esa. Pengantara yang Esa itu adalah pengantara Allah yang Esa dengan seluruh umat manusia. Nama sang pengantara itu jelas dikatakan di sini, namanya adalah Yesus. Sekarang kita lihat dulu apa sih pengertian pengantara itu ya. Pengantara itu artinya bicara tentang proses cara pembuatan mengantarkan kalau KBBI. Jadi ada di situ prosesnya, ada di situ caranya, atau perbuatan mengantarkan. Jadi di sini ada dua pihak. Maka pihak yang pertama ke pihak yang kedua ada proses, ada cara, ada perbuatan dari pihak pertama ke pihak kedua untuk mengantarkan sesuatu. Jika pengertian pengantara dari KBB ini kita pakai kepada posisi Yesus, maka kita bisa mengatakan Yesus pengantara, berarti melalui Yesus Allah menyampaikan kehendak dan rencananya kepada manusia. Melalui Yesus Allah berbuat segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Tujuannya adalah supaya di dalam Yesus, melalui Yesus, Sang Allah Bapa menyampaikan kehendaknya, menyampaikan rancangannya. Dan Allah bertindak, Allah berbuat untuk kepentingan manusia. Maka hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Yesus yang mengatakan, aku diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Jelas. Jadi kepengantaran Yesus itu justru untuk menyampaikan, untuk mengajarkan, untuk berbuat, untuk bertindak apa yang Sang Allah Bapa untuk nyatakan kepada manusia. Begitu ya. Perantara adalah seorang yang bertindak sebagai penengah yang berusaha menyelesaikan jarak pemisah di antara dua pihak demi mencapai sebuah kesepakatan. Nah, ini pengertian pengantara. Perantara adalah seorang. Jadi pengantara itu bicara tentang kegiatan pengantara.
tapi perantara itu bicara orang. Ya, seorang yang bertindak sebagai penengah yang berusaha menyelesaikan jarak pemisah di antara kedua pihak demi mencapai sebuah kesepakatan. Dari pengertian ini kita jika kaitkan kepada Yesus, maka firman-Nya, firman Allah itu sendiri, yaitu Yesus, diutus oleh Allah untuk menengahi dirinya dengan manusia. Inilah peran imam. Karena imam itu adalah yang menengahi antara manusia dengan Allah. Sedangkan Nabi itu menengahi antara Allah dengan manusia. Jadi Yesus itu diutus Allah untuk menengahi, menghubungkan dirinya dengan manusia. Yesus diutus Allah untuk menyelesaikan jarak pemisah antara manusia dengan dirinya. Jadi dosa, kalau kita kaitkan tentang dosa, dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia itu terusir dari hadapan Allah. Ya, maka Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk menyelesaikan jarak pemisah antara manusia dengan dirinya. Jadi manusia kan tidak bisa menggapai Allah dengan kemampuannya, dengan kekuatannya. Tidak bisa. Tetapi Allah lah yang mampu untuk menghampiri, mendekatkan dirinya kepada manusia. Ya, Alkitab mengatakan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui firman yang ia datangkan menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi pengantara ini sudah pasti berbicara kemanusiaan Yesus. Karena keilahian Yesus itu tidak akan bisa digapai oleh manusia. Maka firman sang ilahi itu harus mengambil rupa manusia. Nah, di sini. Mengapa harus melalui pengantara? Nah, artinya gini ya. Mengapa harus melalui pengantara sih kepada Allah itu? Apa nggak bisa dewe-dewean atau apa? Mengapa harus ada pengantara? Nah, ini perlu direnungkan ya. Memahami pertanyaan tersebut maka harus memperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, hakikat Allah, Maha Kudus, Maha Adil, Maha Kasih. Hakikat manusia itu berdosa dan terbatas. Mengapa harus ada pengantara? Dari hakikat Allah dan manusia ini pun sudah terjadi jarak yang sangat jauh. Allah Maha Kudus, Ia menciptakan segala sesuatu dengan sempurna adanya. Bahkan manusia Ia ciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Artinya apa? Manusia diberikan kuasa, diberikan otoritas, diberikan kemampuan untuk menjadi wakil Allah di bumi dalam mengusahakan dan memelihara semesta. Ini berbicara bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sempurna adanya, bahkan Ia menciptakan, bahkan manusia Ia ciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Artinya di sini, mengapa harus ada pengantara? Manusia diberi kuasa, otoritas, kemampuan untuk menjadi wakil Allah di bumi dalam mengusahakan dan memelihara. Artinya bahwa kita dengan Allah itu harus ada kepengantaraan. Ya. Jadi manusia diciptaan Allah itu gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah di bumi. Manusia melawan dengan melanggar ketetapan Allah sehingga manusia jatuh atau dikuasai oleh dosa. Dosa inilah yang menjadi manusia itu tidak berkenan kepada Allah. Sehingga manusia diusir oleh Allah dan tidak bisa menghampiri Allah sebagai manusia saat sebelum berdosa. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, maka mereka dapat bersekutu kepada Allah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak mampu untuk menghampiri Allah. Perhatikan di sini ya. Allah adalah kasih. Maka Dia mampu mengampuni dosa manusia. Tapi Allah yang Maha Kudus harus juga menghukum dosa. Jadi mengapa harus melalui pengantara? Ya jelas Allah Maha Kasih.
Dia bisa mengampuni dosa kita. Tetapi pada sisi yang sama, yang berbeda, yang sama dengan posisinya, bahwa Allah yang Maha Kudus itu juga harus menghukum dosa. Oleh karena itu Allah adil terhadap dirinya yang dinyatakan kepada manusia ciptaannya. Jadi Allah itu adil. Keadilan Allah apa? Adil terhadap dirinya, adil terhadap hukumnya. Upah dosa, maut. Dosa membawa dia terpisah, maka harus dihukum. Tetapi kasih Allah harus mendamaikan, menyelamatkan. Jadi kekudusan Allah harus mengusir manusia dari hadapannya, dan kasih Allah juga harus mengampuni manusia. Dua hal ini butuh pengantara. Artinya manusia diusir, tapi manusia diampuni. Inilah keadaan Allah terhadap dirinya yang dinyatakan terhadap manusia ciptaannya. Perhatikan, kita lanjut ya. Mengapa harus pengantara? Yang berikut itu, manusia tidak mungkin menghampiri Allah sebab Allah Maha Suci, dan manusia tidak mampu menggapai Allah dengan mengandalkan kekuatan, kebaikan, dan keberadaannya yang berdosa. Tidak mungkin menghampiri Allah yang suci. Sebab kesucian Allah digambarkan di dalam Alkitab itu kan seperti api yang menghanguskan. Bahkan dikatakan di dalam peristiwa Keluaran 19 ayat 1 sampai 25, ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa. Ini satu peristiwa yang sangat ajaib. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghampiri tahta kemuliaan Allah. Tidak ada. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa, makin kacau. Yang berikut, mengapa harus melalui pengantara? Kudusnya Tuhan hanya bisa dihampiri oleh manusia yang kudus. Sebagaimana dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, kita ini tidak kudus. Hanya Yesus yang kudus. Jadi kudusnya Tuhan hanya bisa dihampiri oleh manusia yang kudus. Sebagaimana dikatakan. Namun semua manusia tidak bisa menguduskan diri sendiri, karena telah terkutuk dalam kuasa dosa. Jadi di sini mengapa harus ada pengantara? Karena berbicara bahwa manusia dengan segala kompleksitas dirinya yang berdosa tidak akan cukup kemampuan kekudusan untuk menghampiri Allah. Maka manusia bisa menghampiri Allah dan tidak butuh pengantara saat manusia yang kudus itu, saat manusia itu tidak berdosa, saat manusia itu hidup sebagaimana Allah menciptakan manusia pada hakikatnya. Ya, jadi adakah manusia yang kudus? Tidak ada. Ya, manusia memperoleh pengudusan itu saat manusia bersatu dengan Allah, saat manusia memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana manusia memperoleh pengudusan? Bagaimana manusia ini memperoleh penebusan dan pengampunan dosa? Maka jawabannya hanya Allah yang bisa menebus dan mengampuni dosa manusia. Untuk itu, maka Allah sendiri yang memberikan pengantara, yaitu juru damai antara dirinya dengan manusia. Jadi sekarang kita masuk kepada pertanyaan, siapakah pengantara yang diutus Tuhan? Di Tuhan Allah kepada manusia? Sudah pasti jawabannya ini Yesus ya. Pasti Yesus. Kita melihat sekarang siapakah pengantara yang diutus Allah? Kalau perlu ini kita lihat ini. Pengantara dalam perjanjian lama, yang pertama Allah menghampiri manusia melalui malaikat yang ia utus kepada manusia. Yang ini dimana diartikan biasa dengan istilah teofani ya. Juga dengan memilih dan mengangkat seseorang tertentu sebagai wakilnya untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia, untuk menyampaikan umatnya kepada manusia dengannya ya, untuk mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Yang berikut, untuk memimpin umat manusia kepadanya. Jadi nabi, imam, dan raja. Ya, nabi, imam, dan raja. Maka dikatakan
pengantara dalam perjanjian lama, Allah menghampiri manusia melalui malaikat yang ia utus kepada manusia, dan juga dengan memilih dan mengangkat orang tertentu sebagai wakilnya. Nah, di situ untuk tujuannya apa? Di sini menyampaikan kehendaknya kepada manusia, Nabi, untuk mendamaikan umat manusia dengannya, imam, untuk memimpin umat manusia kepadanya, raja. Hal ini berlangsung berulang-ulang sesuai dengan masa hidup mereka mengabdi di dunia ini. Dan ini juga merupakan gambaran dari pelayanan Mesias yang dijanjikan untuk menggenapi dan menyempurnakan. Kalau kita lihat nanti di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah membangun hubungan relasi antara dirinya dengan manusia, itu melalui teofani yang kadang dihadirkan dalam rupa malaikat, rupa suara, rupa cahaya kemuliaan, atau yang lainnya. Dan ini berlangsung berulang-ulang ya. Bagaimana Tuhan menampakkan diri, berbicara kepada Musa, itu berlangsung berulang-ulang. Ya, tapi semua itu menuju kepada kesempurnaan Kristus. Kristus menjadi kesempurnaannya. Itu nanti bisa dibaca di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, kalau dahulu Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan malaikat, para nabi. Tapi sekarang ini dia berbicara kepada kita melalui Yesus. Jadi siapa pengantara yang diutus Allah? Jawabannya adalah Yesus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Yesuslah pengantara yang sempurna. Yesus pengantara yang sempurna, di sini kita melihat para nabi, raja, dan imam adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengantara dirinya dengan umat manusia. Namun mereka sendiri pengantara yang berasal dari dunia dan masih berdoa dan butuh pengampunan dosa. Itu kenyataannya ya. Jadi para raja, imam, dan nabi itu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengantara dirinya dengan umat manusia. Kalau kita berbicara nabi, contoh, Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Samuel, gitu ya. Kemudian raja, Allah memerintah bangsa Israel melalui raja, ya. Baru kemudian Allah atau Yesus menjadi pengantara imam antara Allah dengan manusia melalui pengorbanannya. Kalau nabi melalui pemberitaannya, kalau raja melalui kekuasaannya, di situ ya. Jadi pengantara Allah dengan manusia haruslah dari Allah. Allah dapat menghampiri manusia, tetapi manusia tidak dapat menghampiri Allah dengan kekudusan dan kemampuannya. Bagaimana cara Allah menghampiri manusia? Melalui teofani, melalui melalui firman yang dalam teofani dan nanti disempurnakan atau digenapi dalam inkarnasi. Untuk itulah Allah mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Ia adalah pengantara yang datang dari kehendak Allah sebagai pengantara yang sempurna antara dirinya dengan manusia. Kita lihat di sini Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Jadi pengantara Allah dengan manusia jelas ya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi ini berbicara tentang aku jalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya melalui Kristus kita sampai kepada Bapa. Melalui Kristus kita sampai ke dalam kerajaan surga. Ini yang harus dipastikan ya. Jadi di dalam data Alkitab hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia. Itulah Yesus Kristus. Bahkan saya berani katakan bahwa pengantara Allah dengan manusia ya hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Karena Allah itu Esa, Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa harus Yesus? Hanya Yesus sebagai pengantara. Ya, Yesus pengantara yang pasti, pengantara kita kepada Bapa, kepada kebahagiaan, sukacita, dan sejahtera. Tetapi pertanyaannya sekarang, mengapa harus Yesus? Hanya Yesus sebagai pengantara, kenapa tidak yang lain? Nah, begitu ya. Yohanes pasal 8:42, harus dan hanya Yesus sebagai pengantara, tidak ada yang lain. Data-data ayat Alkitabnya bisa kita lihat ya. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang untuk melakukan kehendak sendiri. Melainkan kehendak Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus dan hanya Yesus sebagai pengantara ya. Yohanes 12:32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah ini sudah apa ya, kalau datang kepada Yesus, Yesus menarik, datang kepadanya, berarti dia memang pengantara. Yang berikut, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas. Buat apa Yesus pergi kepada Bapa? Karena dia sebagai pengantara. Ya. Yohanes 18:37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara aku. Jadi hanya dan harus Yesus sebagai pengantara. Mengapa hanya Yesus? Sebab hanya Yesus berasal dari Allah. Dapat menjamin manusia dapat bersatu dengan Allah. Hanya yang diutus Allah yang dapat layak dipercaya sebagai pengantara. Jadi jelas ya, data-data ini membuktikan. Kita lihat lagi, ini hanya Yesus dan harus Yesus pengantara itu. Jadi tidak ada para nabi yang bisa menjadi pengantara manusia dengan Allah. Dalam pengertian pengantara yang membawakan keselamatan dan kita kepada hidup kekal. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya, jadi oleh Allah dengan perantaraan Dia yang di tengah-tengah kamu. Jelas ya, jadi pengantara itu ada di tengah-tengah. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang ini kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi jelas ya, mengapa Yesus pengantara, memang itulah bunyi ayat-ayat Alkitab. Dan di sini saya tunjukkan banyak ya. Ibrani 7 ayat 25. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus Kristus hidup dan dia menjadi pengantara kita kepada Sang Bapa di surga. Ya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bahkan kalau kita baca dari kalimat awal,
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 8 ayat 6, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, ya, atau lebih tinggi, situ ya. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih tinggi, ya. Ibrani 9 ayat 15, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perjanjian yang pertama, ya. Di sini saya sudah tunjukkan tentang siapakah pengantara kita. Bahwa pengantara kita kepada Bapa di surga tidak ada lain, hanya Yesus. Kenapa? Karena itulah ketetapan Sang Bapa di surga. Itulah karya Sang Bapa. Itulah konsistennya. Bahwa Allah memegang teguh janjinya, bahwa Allah teguh memegang rencananya, bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus semata. Perhatikan ya, manusia diciptakan oleh firman Allah, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, hanya bisa ditebus oleh firman Allah, yaitu melalui inkarnasinya, ya. Oke, demikian Ibu Ana yang bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kalau ada nanti dipertajam di diskusi, ya.